Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Bisa begitu tekniknya. Saya dah kibi dah karo. Karena bukan lagi suka-suka kan pasti. Yang besok bisa itu deh. Lah kencang ini. Kan dia besok kan bisa ada putih. Dari kita ada beberapa cara. Ya, satu cara begini ya. Yang bagus bagaimana sudah? Apa kan? Ya, masing-masing. Ada juga kami ini proses ini ya. Itu agak simpel. Kamu simpel. Ya, kasih sama panjang. Dari mulai ke mangga lah. Mana mangga lagi dia nak sini kan? Para pemiring. Nah, ini. Nah, baru kita tarik ini. Kita ya tergantung dari bagaimana wajib dekat dikasih ya. Ya, bisa juga begini, bisa juga yang pakai ini bisa juga. Yang pakai ya, ini mana pakai begini ya. Tapi ini tidak, tapi ini tidak. Aja Pak Iwan. Ini tapi ini begini jadi agak aneh ya, tidak bisa nih karena tertunggu waktu itu buat toko hijau dan ikan kuna saya kerja toko ini ya kaji kamu dengan sini ya ya atau mau ciri juga ya iya betul kan kita ya itu nah sekarang kita anggap Pak Haji di apa namanya sudah di kan kalau di yang gelombang kedua Haji dulu saya itu di atas pesawat beranunya ya Ramlah kemudian ada juga yang di Jeddah. Kalau di Jeddah agak kewalahan karena aja PH punya Jeddah apa biasa dibilang Indonesia karena si petugas Pak jika mau solusi tak ada Bandara Mas Udin. Terima kasih atas jemaah haji itu kalau kita tahu ihramnya dia malam dan apa yang dibuka berpandang ihram di embarkasi sebelum berniat masih tetap pakai begini. Tidak ada masih tetap di dalam, hanya dipersiapkan saja pakai ihramnya. Tapi kalau kita mau tidak di atas kapal bersiap-siap itu tidak ada masalah. Ya, jadi kita masuk di WC karena kita sudah mandi, kemudian setelah kita itu berwudu, ya berwudu, kemudian kita dalam keadaan ihram, pakaian perhiasan kedua, maka kita berada di atas kapal dalam keadaan lurus ada 2 rakaat, kemudian setelah itu kita berdiam. Labbaik Allahumma umrah bagi yang mengambil ifrad lakukan Allahumma hajjah. Itu bisa diartikan apa aja di situ.
Bagi yang mau mengambil haji, yang mau mengambil pakaian ihram, maka kita boleh berpakaian ihram atau berihram di atas kapal di alam laut, itu disunatkan sebenarnya. Ya, kalau di Jeddah masih banyak perbedaan para ulama. Kalau Jeddah, ya. Cuma ulama bisa berpendapat bahwa kenapa Jeddah boleh dijadikan tempat nikah, karena orang Arab yang tinggal di sana bisa juga keluar di Jirana atau Tanai. Allah besar. Yang jelasnya kalau kita mendengar hati-hatinya di atas kapal dalam sekarang tidak ada masalah. Kemudian kita praktek itu bacaan yang ada di situ itu bukan bacaan wajib, bacaan sunnah. Bisa kita tawat pertama, kedua, ketiga, keempat, lima dan tujuh. Ya tahu menjadi apa di segala pada kahal Tuhan. Yang penting kita kalau cerita kita mereka. Ya, boleh kita bercerita di atau kita cerita sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa di tempat ini. Jadi saya tadi gambar tadi muncul hanya Rasul itu ada 3. Pertama bisa muncul langsung. Yang kedua bisa muncul dengan memegang saja, kemudian kita cium tangan, bisa muncul jam. Ya, tidak boleh muncul jam. Kalau tidak mencium, Sudah tidak sah. kan bisa mencium dulu. Sunnah. Oh, disunnahkan kita mencium sebelum kita memulai tawaf. Tapi kalau kita tidak bisa menciumnya dengan langsung, maka itu dengan memegang ada aswatnya kemudian kita cium. Kalau tidak bisa cukup dengan cium jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di berdua saja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pendapat mengatakan yang pakai Bismillahirrahmanirrahim pada saat memulai tidak. Allah bisa. Ya. Ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ya. Di antara inilah dikatakan multasah. Inilah yang paling makbul kita punya doa. Ya. Jadi ini Hajar Aswad, ini multasah. Ya. Kemudian oh iya, ini garis tawafnya. Jadi arah pertamanya. Jadi karena kita tahu sekarang kan tidak bisa lagi mencium, jelas tidak bisa. Ya, biasanya ada kuenya di atas. Yang paling murah ada kan? Ya, ada sini. Karena itu sudah bertingkat naik. Ada di bawah, ada di atas, dan sebagainya. Tergantung. Jadi, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Jadi mana ini? Ya. Ini Hijr Ismail. Ya. Ini Hijr Ismail. Ada dua kita bisa baca. Ini Hijr Ismail. Kemudian bisa jadi luas ini. Kalau padat luar ininya pegang, ininya pegang ini. Ya, yang panjang. Setelah kita sampai rukun Yamani, setelah kita lewati Hajar Ismail, itu Ismail, itu namanya rukun Yaman. Rukun Yaman, maka disunatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi di sini ini ada anjuran itu bagian daripada waktu kita belajar. Jadi sampai panjuran di masa Allah berikan bersama saya kemudian setelah ini kita kembali lagi setelah mengalami habis maka kita kembali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
kita sampai kepada bagaimana caranya begitu sampai lihat di ternyata di sini. Ya. Ya. Ada di situ. Kita tahu mereka berkali dan artinya kita boleh. Anda tidak akan bismillah. Maka apa yang bismillah? Artinya kalau kita baca alhamdulillah, tapi sekarang itu pembinaan diganti. Orang kadang-kadang pakai apa namanya masing-masing pakai itu biasanya. Saya tidak tahu kalau haji dan lain tapi biasanya pakai semua itu kemudian berdiri di depan itu dan membantu. Kemudian anggap kita selesai tawaf 7 kali, ya, dosa begitu 7 kali karena yang mati kalau tinggi. Anggaplah 7 kali. Setelah itu kita disunahkan salat 2 rakaat. Ya. Kita mau ambil salat 2 rakaatnya di mana? Mampir di dekat Ibrahim boleh. Tapi yang paling sunnah adalah salat 2 rakaat di Bulu Besar. Ya, kemudian kita itu di luar ambil air Zam-Zam minum sebelum menuju kepada Safanah. Dan ada semua ditutup dan buku. Iya. Jadi sebelum kita tawaf, kita kembali menghadap dulu Ka'bah untuk berdoa sebelum kita tawaf. Setelah kita tawaf apa sa'i, kita sa'i 7 kali berakhir di Marwah, kita sudah tahallul, maka selesai dari waktunya umrah. Ya, kita bayangkan lagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, doakan semua saya. Ya. Kudung. Ya, tawaf kudung. Tawaf umrah. Ya, ini umrah wajib. Ya. Ya, tawaf. Ya. Umrah wajib. Ya, tawaf kudung. Artinya kan ada tawaf masuk itu tawaf sunnah atau wajib. Tapi yang penting ada tawaf. Haji ifrad itu nanti tawaf wajibnya adalah setelah pulang dari Ubud, kemudian dia tawaf ibadah, kemudian dia sa'i, ya, kemudian dia tahallul. Kemudian setelah itu dia bisa kembali keluar di Kirana atau Tan'im untuk mengambil umrah. Ya, sama kali perjalanannya, kita berikan Allahumma umrah. Jadi mohon maaf, perjalanan gelombang pertama dan perjalanan gelombang kedua sama-sama dikiranya adalah mikatnya. Kalau mikatnya kita gelombang yang kedua di Ramadan, mikatnya gelombang yang kedua di Dzulhijjah. Tapi ada juga aturan misalnya tiba-tiba misalnya kan itu yang tadi itu gelombang pertama ada. Karena kita itu gelombang pertama ada di sini. Gelombang pertama jadi bisa kita dia di hotel kan? Dia mau mati. Yang mana kita tadi kira kita pelajar tadi mereka burung yang utang karena belum. Jadi kita itu bukan membatalkan kalau kita tidak bukan kecuali dalam keadaan kita kemudian masuk tidak membatalkan itu, tidak membatalkan ihram itu. Yang membatalkan itu kalau pertumbuhan, berbicara maksiat, atau berhubungan suami istri, menikahkan, menikah dan lain sebagainya. Tapi ihramnya kan di dalam kamar mandi. Tidak lagi. Iya, kan biasanya begini. Biasanya orang berpakaian di luar, atau jika pun nanti disupainya masuk di kamar mandi, keluarkan itu pakaian dalam. Kemudian kita keluar. Setelah kita berwudu, ya, ada kamar mandi atau tayamum. Tapi susah tuh berwudu, ya Pak. Tayamumnya ada. Tayamum yang di atas kapal, salah bagi 2 rakaat. Setelah salah 2 rakaat, baru berdua. Tak beritahu umrah, tak beritahu hajat. Tergantung daripada kita punya hajat. Nah, setelah itu kita menjaga semua larangan ikhram. Kita ada semua, sampai sentuh lilit dan sebagainya. Sampai perjalanan ke Mekah, dijaga itu semua. Pokoknya larangan-larangan dijaga semua. Jangan sampai jatuh ihram. Nah, setelah itu kita masuk. Setelah sedikit,
kita semua koper-koper semua diatur semua dan sebagainya, atau mungkin ada pegawai mengatakan perusahaan nanti saya ngatur apa semua dan sebagainya, tidak ada usaha. Ya kita berniat mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama. Tegi selalu berpikir-pikir mati dari kebun tujuan dengan pengertian. Insya Allah tidak ada itu. Kemudian setelah kita pulang dari tawaf dulu ke Haji, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul, kembali ke hotel, bisa berpakaian biasa bagi orang yang mengambil tawaf. Membuat ikrar, kita berjaga terus sampai kepada selesai wukuf dan lain sebagainya. Kemudian saya jaga nih, minta tolong pesawat kita mulai sekarang dan sudah coba-coba kita berniat kita mau melipat dan sebagainya bagi sekarang karena ada tenaga sampai melipat sampai kali karena penyukur di kondisi dan tertutup kembali. Anggaplah disakit. Iya, akhirnya dari sana. Dari bulu-bulu kita naik. Hati-hati kita bawa. Jadi Kita jalan. Ini jalannya. Anggaplah kita ini anggap di atas gunung dan sofa. Ya, yang kata-kata itu. Ya, kata-kata gimana? Apalagi setiap di Bukit Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dibaca atau di Bukit Marwah. Benar sudah diangkat. jadi kita sudah selesai dulu ya. Setelah itu kita tahallul. Baru ya. Ya. Agar ini suatu kali ini Bapak kami akan ini setuju dari kali perkara. Anggaplah kita kembali ke Marwah. Nah, di Marwah itu tadi setiap minggu baiknya itu biar dikunci. Ya. Jadi sama-sama dicukur. Jadi dikunci. Yang paling kurang dijatuhkan pemahaman siap kita. Ya. Tapi kalau laki-laki boleh karena setiap rambut yang jalan bertanya itu adalah ada yang Kecuali yang kecuali tadi yang kiprah. Jadi tadi dari tadi kita sampaikan di kelas Tadi. Ya. Tapi sampai yang kiprah. Angkat tangan dulu lagi kiprah. 1, Kemudian kalian 2, 3. Nah, itu boleh tidak takut. Ya. bukan boleh tidak bertahan dengan keluaran sesuatu. Silakan untuk buang air atau buang apa. Kemudian masuk lagi menghitung dari di mana kita tinggalkan. Misalnya kalau kedua, mengambil menjadi 2. Kalau misalnya kita tinggalkan, tulisan kita pada hajar aswad, maka kita dihitungnya 2. Karena begitu, kemudian kita dihitung mulai dari 3. Paham kan saya? Jadi kita akan sebabkan perintahan. Nah, anggap dari selesai. Kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu ada jamaah masuk Madinah, tapi namanya perlu jamaah kita kemudian rata-rata masuk di Arafah. Nah, setelah kita masuk di Arafah, ya, kemudian kita tinggalkan Arafah. Setelah tenggelamnya matahari, kemudian kita masuk ke Musdalifah. Masuk ke Musdalifah kita maghrib di Musdalifah. Begitu tergelincir matahari, begitu tengah malam, hitungannya tengah malam kita di sana. Ya, mungkin jam 12 lewat, baru kita tinggal ke Musdalifah, kemudian masuk di Mina. Masuk di Mina bukan Mina tidur, tapi perjalanan langsung masuk ke lautan. Jadi kita ke lautan. Iya, rombongan Wargu sebelum tanggal 8 Zulhijjah
itu sudah diundang oleh Maktab untuk berkunjung ke Arafah. Apa tugasnya? Adalah memberikan tanda di kemah kita. Contoh, kloter saya dulu kloter 22. Ditandangi menjadi tenda ya, ini tenda besar. Ya, kita pakai 2 biasa. Ya, kalau ini sekarang kan tidak mungkin 2, cuma 1 ya. Nah, dipasangilah di situ tanda dari jemaah tabatu neseng ini join. Oh, kloter berapa kita kloter Pak? 16. Kloter 16. Jangan masuki kita punya tenda yang bukan tendata. Karena semua ketua regu, ketua rombongan itu, ketua kloter sudah memberikan tanda pembagian masing-masing tenda. Untuk apa ini tenda? Ianya dipakai tindro. Tindro jangan-jangan kita uang. Dikana tindro kita, dikana tindro. Ya, karena di Arafah ini menunggu hukum. Nah, sudah di Arafah kita ibu sekalian ini menginap. Tengah malam itu kita menuju ke Musdalifah. Ya, ini Musdalifah ya, tabe. Biar sempit aja. Ya. Musdalifah di kanan. Oh iya. Jadi Musdalifah, apa gunanya di Musdalifah? Mapping untuk mengambil batu-batu. Nah, kalau yang kemarin setiap maktab itu telah memberikan batu 1 kantong, batu-batu 1 kantong sebelum kita berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Nah, saya ini mau bagi batu-batu pertama. Anjoy minggu ada neto kita, nanti kamu cara kan disuruhkan batu-batu. Iya punya batu-batu yang dia itu kumpulan Musdalifah, apa kireki. Direk ini ibu ya, nah di situ di Musdalifah itu kita hanya berbaring. Ya tegi tindro ini, tindro merogi, di bogogi turbis, ibu ya. Tapi 1 kelompok 1 regu. Nah, berapa jumlah batu? Ibu? 70. Nah, dikasih batu dalam? Anggaplah ya. Nah, sekarang dari Musdalifah kita menuju ke mana? Ya, ke Mina, naik bis. Iya. Kurang lebih 400 kilo ya. Iya, ada di sini. Ada kantongnya. Ada kantong-kantong biasa. Ya, kantong pur-purukan. Ya betul? Ya, jadi ya tetap kita berpakaian seperti ini, ibu ya. Nah, kemudian kita menuju ke Jamarat. Nah, Jamarat itu dari Mina, punah paling ngadret PCK upaki, insya Allah 7 kilo. Usia apa? Oh, tadi usia apa? Ya, ibu jadi dari sini Mina ke Jamarat. Nah, ini ada Jamarat, ada 3. Ini tiang. Ada usaha. Yang pertama itu yang di depan adalah jadi dilalu ini Musa. Jadi dikasih lalu naik. Tapi ini ada batas sisi sekarang ini. Ini batas di sana tembok. Nah, cara yang dia, kalau kita sudah sampai di sini, ya, ini apa? Nah, ini model lebarnya dikasih begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak dari Pak Sambil tayo pa
Ya. Ya, siapa terus itu kita balik ke balik lagi itu digunakan pada tugas misalnya terus itu kembali kemana ke Mina kembali lagi ke Mina tidak iya ya kembali lagi ke Mina istirahat dan biasanya kalau kita berangkat saya harus berangkat pagi kita mulai jam 9 jadi tadi itu kasih memang antri tinggal dari dulu bagi bagi antri tak perlu kaget karena banyak orang iya Pak banyak ya nah ini hari pertama hari kedua begitu juga kita kembali lagi jalan ke Jamarat jam 4 nah tiba di situ sekalian kita kembali melempar yang pertama adalah ular 7 kali kemudian ustaz dan apa ya langsung 1 kali tidak ke sana kemudian balik lagi ya Mina di tenda betul nah, sudah itu besoknya lagi kita berangkat lagi ya biasanya ini dijadwal kenapa dijadwal karena kita tidak lagi ya cuma saya dulu agak ya terus dengan mata kenapa saya tidak mata karena saya tidak jadwal saya mungkin di depan itu saya lari